Hai teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang operasional pelayanan konseling pada era 4.0. Pelayanan konseling merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Yang dimana salah satu pelayanannya dilakukan serba otomatisasi dan digitalisasi. Yang pertama, hasil nyata pelayanan. Revolusi industri yang identik dengan teknologi otomatisasi dan digitalisasi membuka peluang individu untuk bekerja secara individualisasi, bersikap kritis, inovasi, serta kreatif. Pada era 4.0 ini, penggunaan teknologi makin berkembang pesat, serta marak diaplikasikan pada berbagai bidang pekerjaan, salah satunya pada bidang pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan pemberian layanan BK. Sebagai guru BK, hal ini tentunya dapat sangat membantu mempermudah kinerja guru dalam melaksanakan tugas serta tujuan yang akan dicapai. Contoh penggunaan teknologi dalam proses pemberian layanan BK. Yang pertama ada Uprolink, aplikasi program konseling. Yang kedua, penggunaan media handphone dalam menyebarkan angket via Google Form. Yang ketiga, cyber counseling atau konseling melalui dunia maya, memanfaatkan telepon atau video call di jejaring sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan Telegram. Yang kedua, praktik pelayanan. Pemberian layanan BK dengan menggunakan teknologi yang ada tentunya harus didukung dengan fasilitas-fasilitas seperti memfasilitasi penggunaan internet demi menunjang pembelajaran. Pada cyber counseling terdapat beberapa kegiatan di dalamnya. Hal yang paling pertama harus dilakukan adalah marketing layanan konseling, yaitu mensosialisasikan layanan konseling melalui internet. Tentunya hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterkaitan anak-anak pada kegiatan tersebut, lalu menyampaikan layanan yang dibutuhkan klien secara tatap muka melalui jejaring sosial. Namun, tentunya terdapat etika layanan dalam cyber counseling, yaitu yang pertama, hubungan dalam konseling melalui internet. Yang kedua, kerahasiaan dalam konseling melalui internet. Yang ketiga, aspek hukum, lisensi, dan sertifikasi. Terdapat 3 tahap dalam proses konseling dengan cyber counseling. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu menyiapkan segala fasilitas seperti hardware dan software demi kelancaran konseling. Yang kedua, tahap proses konseling, sama halnya dengan konseling face to face, yaitu yang pertama pengantaran, kedua penjajakan, yang ketiga penafsiran, yang keempat pembinaan dan penilaian. Nah, tahap selanjutnya, tahap pasca konseling. Pada tahap ini akan ditentukan langkah lebih lanjut dalam penanganan konseling. Yang ketiga, analisis dan pembinaan AKURS. Dalam menganalisis serta melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur AKURS tidak jauh berbeda dengan konseling face to face, di mana konselor membina klien untuk merefleksikan materi yang telah disampaikan oleh konselor dengan pola BMB3 dalam unsur-unsur AKURS. Apa itu BMB3? Yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Yang keempat, hasil akhir penilaian. Hasil akhir penilaian dapat dilakukan melalui 3 jenis penilaian, yaitu yang pertama, laser atau penilaian segera.
Maksudnya ialah penilaian pada akhir layanan konseling perorangan. Fokus penilaian segera diarahkan kepada diperolehnya informasi dan pemahaman baru, serta dicapainya keringanan beban perasaan dan direncanakannya kegiatan pasca konseling. Yang kedua, Laijapan atau penilaian jangka pendek. Yang ketiga, Laijapan, penilaian jangka panjang. Yang kelima, karakteristik guru BK di era 4.0. Yang pertama, lifelong learner atau pembelajar seumur hidup. Guru BK perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca, serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli. Tak pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang ada, karena zaman terus berubah, dan guru BK wajib up to date agar dapat mendampingi siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Siswa yang kreatif lahir dari guru BK yang kreatif dan inovatif. Guru diharapkan mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi dengan cara blended learning, yaitu gabungan metode tatap muka tradisional dengan penggunaan digital dan online media. Yang keempat, reflektif. Guru BK yang reflektif adalah guru BK yang mampu menggunakan penilaian proses dan hasil layanan untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, kolaboratif. Guru BK dapat berkolaborasi dengan siswa dalam layanan bimbingan dan konseling. Selalu ada mutual respect dan kehangatan sehingga layanan bimbingan dan konseling berlangsung lebih menyenangkan. Selain itu, guru BK juga membangun kolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi aktif dalam memantau perkembangan anak. Yang keenam, menerapkan student-centered. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran, sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Yang ketujuh, menerapkan pendekatan diferensiasi. Dalam menerapkan pendekatan ini, guru BK mendesain layanan bimbingan dan konseling berdasarkan gaya belajar siswa, pengelompokan siswa berdasarkan minat, kemampuan, dan permasalahannya. Dalam melakukan penilaian, guru BK menerapkan asesmen alternatif. Yang selanjutnya, kelebihan cyber counseling atau konseling dunia maya. Yang pertama, layanan konseling dapat berlangsung di luar jam sekolah maupun di sekolah. Apabila ada siswa yang kurang mendapatkan pelayanan konseling di sekolah karena alasannya kurang waktu, maka bisa melanjutkan di luar jam sekolah atas kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh konselor dengan siswa. Yang kedua, dapat menghemat waktu. Melalui cyber counseling, konselor dapat melakukan layanan di mana saja walaupun tempatnya berjauhan, terutama bagi siswa yang membutuhkan layanan saat itu juga. Di samping itu, lewat website yang dibuat pada masing-masing sekolah, siswa bisa mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Yang ketiga, menghemat biaya, khususnya bagi konselor yang menggunakan model video conference untuk berkomunikasi antar konselor. Bisa langsung bertatap muka secara virtual, sehingga dengan fasilitas ini akan dapat menekan biaya bila tempat antar konselor berjauhan. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas konselor dan siswa, terutama dalam penguasaan teknologi khususnya internet dan komputer di zaman yang semakin berkembang. Sekolah atau perguruan tinggi yang menjalankan cyber counseling sudah tentunya memiliki nilai lebih dalam aspek strategi layanan dan bimbingan konseling berbasis teknologi. Yang keenam, bagi mereka yang belum mengenal internet,
Dengan adanya sosialisasi cyber counseling, maka konselor yang masih awam bisa mempelajarinya. Dengan demikian, tidak ada istilah ketinggalan zaman atau gagap teknologi. Sudah tentunya hal tersebut diimbangi dengan usaha dan kemauan keras untuk menguasai teknologi tersebut. Selanjutnya, kekurangan cyber counseling atau konseling dunia maya. Yang pertama, biaya awal untuk mempersiapkan cyber counseling cukup besar, seperti komputer dan aplikasinya, internet dan perangkatnya. Yang kedua, profesionalitas kemampuan konselor dalam penguasaan teknologi. Bagi konselor maupun siswa yang awam dengan internet sudah tentunya tidak bisa menjalankan program ini, sehingga perlulah diadakan pelatihan khusus. Yang ketiga, tinggi rendahnya sinyal internet. Besar kecilnya sinyal internet akan sangat mempengaruhi kecepatan koneksinya, terutama dalam menjalankan video conference yang membutuhkan sinyal internet yang baik. Nah, yang terakhir, media aplikasi layanan konseling era 4.0. Yang pertama ada cyber counseling. Cyber counseling merupakan aplikasi layanan konseling yang tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi dilakukan melalui hubungan secara virtual atau maya melalui internet. Cyber counseling yang memanfaatkan telepon atau video call di jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, Telegram, dan Instagram. Konselorku. Konselorku merupakan aplikasi yang hadir sebagai solusi bagi pelajar hingga mahasiswa yang memiliki masalah psikologi untuk dapat terhubung dengan konselor, baik dari guru bimbingan konseling atau psikolog profesional. Aku Pintar. Aku Pintar merupakan layanan konseling untuk membantu siswa menemukan minat dan bakat. Calm adalah aplikasi konseling online yang berfungsi membantu konselor memberikan layanan kepada klien kapanpun dan dimanapun tanpa harus membuat janji dengan konselor. Psikologimu adalah platform online untuk masyarakat umum melakukan konsultasi layanan psikolog secara online. Yang terakhir, Oncom. Oncom adalah platform berupa aplikasi digital yang berusaha menjembatani kebutuhan masyarakat yang ingin berkonsultasi secara live chat dengan para expert dan mentor dari berbagai bidang seperti psikolog, kesehatan, hukum, dan hobi. Terima kasih telah menonton. Enjoy this video. Jangan lupa like, subscribe, share,